dan sejahtera. Pengorbanan itulah yang membuat kita melekat dan beribadah kepadanya. Kini kita memasuki minggu Prapaskah pertama untuk bersama-sama mengenang kasih-Nya itu. Mari beribadah kepadanya dalam tuntunan tema hanya kepada Dia engkau beribadah. Mari mengangkat tembang baginya dalam sukacita. Mari kita berdiri. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Kasihi engkau, ku kasihi engkau, ku kasihi engkau, ku kasihi engkau, Yesus dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. kasihi engkau, Ku kasihi Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga.
Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan hati kita datang pada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Kau yang tahu perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur pasal 91 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16 secara bergantian. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang waktu siang. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Ular yang mengamuk di waktu walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. malapetaka tidak akan menimpa kamu, Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kamu mohon ku perlindunganku, berdiri upah gunungan di akanku, laka-laku pangla malam besunaku. Kamu mohon ku keselamatanku. Kamu mohon ku perlindunganku, hari upah gunungan di akanku, laka-laku pangla malam besunaku. Kamu mohon ku keselamatanku. Tiba saatnya bagi kita untuk masuk dalam layanan pemberitaan firman Tuhan. Lektor 1 akan membaca kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lektor 2 surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan pelayan firman Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai
dengan ayat yang ke-13. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu dari tengah-tengah persekutuan ibadah jemaat-Mu pada saat ini. Karena sungguh Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang tidak pernah berhenti menjaga, memelihara, memberkati akan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, melalui ibadah kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja bagi kami. Buka hati, buka akal, buka pikiran kami. Karuniakan hikmat, pengetahuan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan baik. Demikian pun juga bagi jemaat Tuhan. Boleh mendengar, boleh menerima dan mengaminkannya dengan baik pula. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang memberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberi tahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang yang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu, demikian Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allahmu, Tuhan Allah nenek moyang kami, berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesikaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan
tangan yang teracung. Dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat, Ia membawa kamu ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah suatu susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Firman Tuhan, amin. Pembacaan yang ketiga dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15. Roma 10 ayat 9 sampai 15. Judul Kebenaran karena Iman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan ini, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku senang bila aku tak benar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa waktu bergulir begitu cepat. Butung tomane sang mai ritu taumba aru tarasa kelek. Sekarang kita sudah memasuki minggu Prapaskah. Tepatnya minggu ini Prapaskah pertama atau Prapaskah 1. 6 minggu ke depan kita akan berada di minggu-minggu di mana kita akan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus. Supaya semakin memahami dan menghayati dari makna pengorbanan dan kesengsaraan Yesus, yang ketika kita berada pada pemahaman penghayatan yang mendalam, tentu kita akan wujud nyatakan itu di dalam tindakan atau perbuatan kita sehari-hari. Hanya kepada Dia engkau beribadah. Itu tema dari firman Tuhan yang saat ini sedang kita renungkan. Pertanyaan bagi kita, untuk apa kita beribadah? Beribadah kepada Tuhan, termasuk ibadah kita pada saat ini. Untuk menyembah Tuhan, untuk kita mau menyatakan kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Bahwa aku ini, bahwa saya ini adalah anaknya. Bahwa aku ini, saya ini adalah umatnya. Tetapi kesetiaan
Dan ketaatan kita tentu tidak sebatas ibadah di dalam gedung gereja saat ini. Tetapi penyembahan, bagaimana kita kusuk berdoa, bagaimana kita tenang menyimak, mendengar firman Tuhan, bagaimana kita dengan kerendahan hati dan penyesalan yang dalam, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Bagaimana kita dengan sukacita, kita bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Nya. Semua itu harus mewujud dalam tindakan, harus mewujud dalam perbuatan kita sehari-hari. Apapun keadaan, apapun kondisi yang sedang kita alami. Bahan utama dari seluruh pembacaan kita pada saat ini, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Kisah tentang pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Dan di sini kita akan coba melihat bagaimana respon Yesus terhadap berbagai cobaan yang diperhadapkan kepadanya oleh iblis. Di awal perikop bahan utama kita, dikatakan bahwa oleh Roh Kudus Yesus dibawa ke padang gurun selama 40 hari. Yesus berpuasa seorang diri di sana, tidak makan, tidak minum, merasakan panasnya padang gurun. Hal ini tentu membuat Yesus merasakan yang namanya lapar, yang namanya kelelahan secara fisik. Dan kondisi ini sangat mumpuni untuk mencobai, untuk menggoda Yesus. Itu pikir iblis. Manfaatkan titik lemah dari manusia. Dan Yesus juga adalah manusia. Bedanya dengan kita, dia tanpa dosa. Titik lemah manusia yang dipakai oleh iblis adalah kondisi lapar. Apa dia aki? Madomi kiseng. Orang di dalam keadaan seperti ini, iblis datang mencobai Yesus. Pencobaan pertama, iblis memerintah Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tentu ini mudah untuk dilakukan Yesus. Tetapi toh Yesus tidak mau melakukannya. Jawaban yang dikutip oleh Yesus sebagai respon terhadap ajakan iblis untuk mengubah batu itu menjadi roti. Manusia bukan dari roti ulang ayat 3. Tapi roti itu napotuo toroti. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hidup
bukan semata-mata dari makanan saja, dari roti saja, dari nasi saja dan sebagainya, tetapi oleh kebaikan yang memelihara dan memenuhi Tuhan hidup manusia. Kita tidak hanya dari roti, juga tidak hidup roti, tidak hidup dan tidak hidup ini roti. Ini sedang makan, minum, bekerja, tidur. Ini adalah tentang rasa yang penting dalam Yesus. Mas sedang jemaat yang selalu saja. Mari kita relasi yang sudah kita jalani. Atau hanya andaikan yang aset, berapa persen hidup saya untuk Tuhan, bekerja Tuhan, melayani untuk Tuhan, berapa persen bekerja dan bekerja demi atau untuk roti. Ini ada lagu yang mengingatkan kita hari ini. Apa yang dicari orang tua? Ini benar yang apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya, orang yang berdosa. Sangat menginspirasi. Terkadang seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, talenta kita, semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita habis untuk mencari roh. Lalu balik yang Tuhan buat, Tuhan selalu mencari saya, mencari saya, mencari saya. Siang, malam, pagi, petang, tiada berhentinya Tuhan mencari saya. Karena saya orang berdosa yang mau diampuni, yang mau diselamatkan. Itu pencobaan pertama. Pencobaan kedua, iblis menawarkan kuasa serta kemuliaan yang sangat
sangat menggiurkan, yang sangat menjanjikan bagi Yesus. Tengah anak iblis toh. Semua yang berhubungan dengan kekayaan, semua yang berhubungan dengan kemewahan, semua yang berhubungan dengan yang namanya harta duniawi, Yesus akan miliki, Yesus akan dapatkan dengan satu syarat. Sembah iblis. Ayat 5 sampai ayat 8 dari bahan utama kita. Artinya tawaran iblis ini tidaklah gratis. Iblis tuntut imbalan. Yesus sembah. Pokoknya sembah dulu deh. Semua kemewahan, semua kekayaan, semua harta duniawi akan diserahkan. Tetapi lagi-lagi Yesus menolak semua tawaran itu untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Dia tolak mentah-mentah. Menyembah iblis. Dengan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Hanya Allah saja yang patut disembah. Hanya kepada Allah saja manusia berbakti. Apakah dengan menolak tawaran iblis, Yesus kehilangan kuasa? Yesus kehilangan kemuliaan? Ternyata tidak. Yesus mendapatkan semua itu, bahkan lebih. Tetapi Yesus mendapatkannya bukan dengan jalan pintas, bukan dengan potong kompas, tetapi melalui kesetiaan, ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya, melalui jalan penderitaan, melalui jalan salib yang memang sudah digariskan oleh Bapaknya. Jalan ketaatan, jalan penderitaan, jalan salib yang dilalui oleh Yesus. Apa yang Yesus dapatkan? Matius 28 ayat 18. Aku pengen Yesus maka ada suste. Kepada aku telah diberikan segala kuasa. Kuasa di surga. Kuasa di bumi. Artinya bagi kita, untuk mendapatkan sesuatu, dibutuhkan kesetiaan. Dibutuhkan ketaatan kita. Selalu tanya pada Tuhan. Selalu tanya pada firman-Nya apa yang Tuhan inginkan. Jalan seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan tetapkan untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan kemuliaan. Itu pencobaan kedua. Sekarang pencobaan ketiga. Iblis memerintahkan Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan di sini iblis semakin licik. Putar balikan firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12 kita baca tadi. Yang mengatakan bahwa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindunginya. Ternyata di sini ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Iblis juga tahu. Iblis juga hafal bunyi dari firman Tuhan. Tetapi bunyi dari firman Tuhan ini oleh iblis dipelintir untuk menggoda, untuk mencobai Yesus. Namun lagi-lagi Yesus tidak tergiur dengan godaan, dengan cobaan. Lagi-lagi juga Yesus kutip ayat Alkitab. Ulangan 6
Ulangan 6 ayat 16. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari pencobaan 1, 2, dan 3. Cobaan atau godaan soal kebutuhan dasar. Soal kekuasaan dan kemuliaan. Ketenaran atau popularitas. Yesus memperlihatkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Sedikit pun tidak berpaling, ia tetap teguh pada firman Allah. Dengan firman Allah itulah Yesus mampu mengalahkan semua pencobaan dan godaan atas dirinya. Karena itu mengawali masa prapaskah ini. Mari menyadari hidup sebagai umat Allah di dunia ini. Bahwa hidup ini kadang penuh cobaan, godaan, persoalan, pergumulan hidup. Bisa soal kebutuhan hidup sehari-hari. Bisa soal kedudukan, soal jabatan. Bisa soal ketenaran atau popularitas. Dengan selalu berpegang pada firman Tuhan. Dengan selalu taat pada kehendak Tuhan. Kita akan mampu bertahan dan menghadapi cobaan dan persoalan hidup kita. Jadi senjata kita, perisai kita untuk menangkal cobaan itu adalah pegang teguh firman Tuhan. Tanya apa kehendak Tuhan. Mari terus memperkatakan firman Tuhan dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dan hidup di dalam kitab Roma tadi. Pengakuan Yesus adalah Tuhan yang didahului, percaya di dalam hati kemudian mengaku dengan mulut. Labo tulang may penanta tapi sabian ni jo pudukta. Sehingga didengar, disaksikan oleh orang lain, orang di sekitar kita. Itulah ibadahmu yang benar. Itulah ibadahmu yang sejati. Selamat Prapaskah. Tuhan terus dimuliakan. Firman-Nya terus diberitakan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita buka hati, pikiran dan hidup kita untuk Roh Kudus berkuasa. Dan mari mengawali masa Prapaskah ini. Kita senantiasa menyadari kelemahan dan keterbatasan diri dan hidup kita. Mari kita kilas balik kehidupan yang sudah kita lewati. Dan ketika kita ada sampai di titik ini, bukankah itu karena Tuhan yang menopang dalam perjalanan hidup sehari-hari? Dalam menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan, cobaan, dan godaan. Tidak ada pilihan lain sebagai orang yang beriman percaya pada Tuhan. Percayakan hidupmu kepadanya. Serta yakin bahwa tidak dibiarkannya hidupmu akan jatuh, akan terpuruk.
pertolongan Tuhan selalu datang di saat yang tepat. Pegang selalu firman-Nya, maka hidupmu akan aman. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita yang sudah kita siapkan masing-masing. Firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga 8 berkata, "Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Kita lakukan pujian ini.
bahagia abadi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hadapan kita ada persembahan jemaat dalam bentuk natura yang kita akan uangkan untuk menopang berbagai bentuk pelayanan yang ada di gereja kita. Silakan Bapak Ibu, bawang merah segar. Baik, pirah 50, pisan 100, penduan, pen, talun. Rambutan. Sepuluh kilo kah? 2 kilo. Baik, Bapak Ibu. Pira 100, ada 2 komi. Naik sedikit, saya kasih 3 kali. Pira 3 kali. Masih rambutan. Sudah merah. Berapa Bapak Ibu? Oh 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih rambutan. Terakhir. Ya 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, terima kasih Bapak yang telah mengembalikan untuk dipersembahkan kembali untuk sekolah minggu. Berapa Bapak Ibu? 100. 2 kali, 3 kali. Ya, demikianlah persembahan yang kita berikan bagi Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian atasnya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tidak. Taruh, silakan. Di sini tidak ada. Tidak ada. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami merendahkan hati kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan, mata iman kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan bersama-sama dengan kami dan Tuhan di antara kami. Sehingga sebagai jemaat Tuhan, kami boleh satukan suara kami. Kami puji-puji, kami permuliakan nama-Mu. Kami sendengkan telinga kami. Kami dengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya berkuasa
boleh memeteraikan baik makna dari puji-pujian pun juga dari firman Tuhan di dalam hati, di dalam pikiran kami Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami yang terkadang suka dan duka itu silih berganti, tetapi sebagai orang percaya yang setia dan taat kepada Tuhan, satu hal yang pasti yang senantiasa kami buat kepada Tuhan, nama Tuhan kami puji, nama Tuhan kami permuliakan. Dan Tuhan kuatkan dan mampukan kepada kami untuk kami bisa memberlakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, di dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan karuniakan senantiasa hikmat kekuatan, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang tidak sebatas mendengar, tetapi melampaui dari semua itu mendengar lalu melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah seluruh keberadaan hidup kami di mata Tuhan adalah kesaksian tentang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat segenap jemaat-Mu yang boleh hadir beribadah pada saat ini. Berbagai-bagai hal mereka masing-masing hadapi di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam tugas-tugas dan tanggung jawab, di dalam relasi mereka dengan sesama. Ketika mereka datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena berbagai-bagai pencapaian yang Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka, karena berkat-berkat dari Tuhan yang mereka nikmati di dalam kehidupan mereka, lalu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita dan ucapan syukur mereka. Secara khusus kami mengucap syukur dan berterima kasih bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang sepanjang minggu yang kami lewati hingga pada saat ini, dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Maret, mereka berulang tahun. Biarlah dengan pertambahan usia, mereka semakin menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lekang dari kehidupan mereka. Dalam 1 tahun perjalanan kehidupan, lanjutkan pemeliharaan-Mu Tuhan untuk kehidupan yang mereka akan hadapi. Berkati di dalam tugas, berkati di dalam tanggung jawab, berkati di dalam pertumbuhan mereka. Secara khusus, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang boleh menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan. Ibu Elizabeth Palete, Nenek Cita, Bapak Frederick Palete, Queen Polly, Sandi Payung. Mari Tuhan berkati persembahan syukur, mari Tuhan kuduskan. Mereka berkenan memberi persembahan kepada Tuhan, karena mereka menyadari bahwa hidup mereka Tuhan senantiasa jaga, pelihara dan berkati. Termasuk tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka Tuhan berkati. Juga Tuhan kami berdoa untuk persembahan syukur jemaat-Mu
baik yang diberikan melalui pundi persembahan, melalui natura, melalui berbagai bentuk persembahan jemaatmu. Semuanya kami boleh bawa kepada Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati dan menguduskan semuanya ini, supaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaatmu di sini, Jemaat Karambe. Berkati yang masih ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa Tuhan, supaya kami tahu mempergunakan berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan terus membuka mata hati dan mata iman kami supaya kami mampu untuk melihat dan menyaksikan di dalam hidup ini bahwa sungguh betapa banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Biarlah hati jiwa hidup senantiasa diliputi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di dalam surga, ketika mereka datang dengan berbagai keluh kesah, pergumulan, permohonan, dan harapan-harapan kehidupan mereka, saat ini mereka semua kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang bergumul karena sakit penyakit. Ada juga yang sementara di dalam pemulihan. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Ibu Brendina Patabang, Nenek Sila, Mama Lando, Nenek Lala, Bapak Jeffrey Saranga, Mama Prisil, Bapak Mendila Pong Padati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari, Nenek Hari, Nenek Dandi, Bapak Marcelinus Duma, Nenek Cindy, Ibu Tini di Makassar, Bapak Lois, dan sekiranya masih ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah karena sakit penyakit, yang juga dalam masa-masa lansia, yang kami tidak sebut namanya. Mereka semua kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Mohon Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Nya dengan memberkati seluruh perawatan-perawatan yang tengah disampaikan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Berkati pengetahuan dokter dan perawat, berkati obat-obatan, makanan dan minuman. Kami percaya semua ini adalah alat sarana kepulihan yang Tuhan akan nyatakan. Namun di dalam segala perkara kehidupan kami selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi. Kuatkan dan teguhkan iman mereka di saat-saat lemah secara fisik seperti ini. Pun juga berkati segenap keluarga, supaya mereka setia menjaga, setia mensupport, setia memelihara akan kehidupan keluarga mereka yang dalam keadaan sakit. Juga kami mau berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan yang saat ini tengah dirundung duka karena kehilangan orang yang mereka kasihi di dalam kehidupan mereka. Keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salo, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga almarhumah Nenek Tiko, keluarga Bapak Kanna Sarunggalo, keluarga almarhumah Ibu Agustina Lebang, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Sartia Kataulakbi, keluarga Bapak Daud Sampe Arung, keluarga Bapak Simon Balek, keluarga
almarhum Bapak Suleman Dea. Tuhan hadir di tengah-tengah duka, menyatakan penghiburan sekalipun mereka dirundung duka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tetapi biarlah pengharapan, biarlah iman percaya mereka kepada Tuhan tetap teguh. Bahwa ketika Tuhan menyatakan duka di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah keluarga mereka, kasih dan kuasa yang Tuhan kepada mereka melampaui duka, melampaui kehilangan yang mereka alami. Ya Allah, ya Tuhan kami ucap syukur 1 minggu kerja, 1 minggu pelayanan telah kami lewati. Berbagai-bagai hal telah kami lakukan, telah kami kerjakan. Dan saat ini Tuhan, semuanya kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Seraya kami mohon Tuhan berkati. Sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga mendatangkan buah-buah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kerja berserah dan hanya mengandalkan Tuhan semata-mata. Bahwa Tuhan sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Tenaga, pikiran, hikmat, pengetahuan, kesehatan, kemampuan. Kiranya Tuhan mungkinkan bagi kami. Supaya minggu kerja yang akan kami hadapi ini Tuhan, kami boleh mengerjakan apa yang merupakan tugas-tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan juga kepada para pelayan, majelis gereja, pengurus OIG, dan mungkin ada panitia-panitia di dalam jemaat sepanjang minggu ini Tuhan. Mereka boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Untuk Tuhan terus dimuliakan, diagungkan dari tengah-tengah kehidupan jemaat. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan ibadah Hari Doa Sedunia PWGT, ibadah rumah tangga, ibadah OIG, dan ibadah penghiburan. Biarlah semuanya boleh dilakukan. Ibadah ini boleh ditata, boleh berlangsung dengan baik. Karena Tuhan yang senantiasa memperlengkapi seluruh pelayan-pelayan di jemaat Tuhan di sini. Pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG. Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang akan memakai. Tuhan pula yang akan memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati anak-anak kami yang sementara menempuh pendidikan, baik yang masih tinggal bersama-sama dengan kami di dalam rumah kami masing-masing, pun juga yang terpisah jauh dari kehidupan kami. Kiranya Tuhan tetap melindungi, menjaga mereka dalam pergaulan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan tumbuhkan kedewasaan, baik di dalam berpikir, baik di dalam bertutur, pun juga di dalam bertindak. Kuatkan dan teguhkan anak-anak kami Tuhan, di dalam menghadapi berbagai-bagai godaan cobaan pergaulan hidup sehari-hari. Dan cita-cita kami, harapan-harapan kami akan anak-anak kami, sekiranya Tuhan menjadikan mereka berkat besar bagi keluarga kami, berkat besar bagi gereja, bagi banyak orang. Tuhan berkenan menyatakannya, supaya masa depan anak-anak kami adalah masa depan yang semakin baik dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami,
Berkati bangsa negara yang Tuhan karuniakan ini kepada kami. Mampukan kepada mereka, supaya mereka boleh menata kehidupan kami sebagai masyarakat dengan baik. Biarlah suasana aman damai. Kami boleh hidup berdampingan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Boleh menjadi kenyataan, menjadi bahagian dari kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan sebagai warga negara, warga masyarakat, beri setia bagi kami untuk mengabdi. Beri setia kepada kami untuk aturan-aturan yang akan menciptakan kebaikan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu hanya kepada Tuhan. Kami bawa hanya kepada Tuhan. Kami serahkan seraya kami memohon. Tuhan perlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk menjalani hidup dan tanggung jawab kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, mari kita tenang sejenak untuk mendengarkan penambahan dan penekanan warta pada hari ini 9 Maret 2025. Namun sebelumnya izinkan saya atas nama warga jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Damita Rantelimbong STH yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Ibu senantiasa diberi kekuatan agar dapat tetap melaksanakan pelayanan yang Ibu laksanakan. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan majelis kelompok pelayanan Karasik A, Kantoria, Organis, Operator LCD, dan tim multimedia yang telah melibatkan dirinya pada kesempatan hari ini sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Dan kepada warga jemaat diucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga Bapak Ibu dapat hadir untuk dapat bersekutu di tempat ini. Adapun penekanan dan tambahan warta jemaat pada saat ini, yang pertama, ibadah HDS dan pertemuan bulan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 10 Maret 2025 pukul 16 di gedung Gereja Toraja Jemaat Karambe, dan di tahun ini kita akan menyoroti daerah Kia Orana atau Kepulauan Cook dengan menggunakan kostum dan aksesoris berbunga. Diharapkan kehadiran semua PWGT Jemaat Karambe. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 12 Maret 2025 pukul 20 dengan pelayan firman Pendeta Aje Mangiri MTH melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada warga jemaat bahwa pendaftaran kelas katekisasi sudah mulai dibuka bagi para pemuda-pemudi yang akan mengikuti pembelajaran katekisasi agar pendaftaran dilaksanakan di kantor gereja setiap jam kerja dan terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2025. Yang keempat, jadwal ibadah penghiburan dan pemakaman almarhum Bapak Suleman Dea atau Kakek Kenso. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Pada hari Rabu 12 Maret 2025, ibadah pemindahan jenazah dari rumah duka ke Tongkonan Lombok pada pukul 12 dan ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada pukul 16. Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, doa pagi pada pukul 8 dan ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada pukul 16. Pada hari Jumat 14 Maret 2025, doa pagi dilaksanakan pada pukul 8 dan ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada pukul 17. Selanjutnya pada hari Sabtu 15 Maret 2025 akan dilaksanakan ibadah pemakaman pada pukul 11. Yang kelima, persiapan bersama pelayanan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa
18 Maret 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Maret 2025 pada pukul 16 dengan pemimpin persiapan Ibu Penatua Naomi Todingalo. Dan yang keenam, disampaikan kepada anggota jemaat dan keluarga bahwa penerimaan siswa baru TK Antera Karambe telah dibuka mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 30 Mei 2025 dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas 0 kecil untuk umur 4 sampai 5 tahun dan kelas 0 besar untuk umur 5 sampai 6 tahun. Mari Bapak Ibu daftarkan anak cucu kita di TK Antera Karambe setiap jam kerja di kantor gereja Jemaat Karambe. Demikian warta jemaat pada hari ini, diucapkan terima kasih. Kita lakukan Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Muhalisku. Pergilah dan hiduplah beribadah hanya kepada Allah saja. Serahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita lakukan alangkah indahnya kasih setiamu. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjemput ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke arah
Selamat memasuki Minggu Prapaskah pertama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.